Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-10. Jadi pertemuan ke-10 ini kita masih membahas teks laporan hasil observasi. KD dan indikator masih sama, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kaidah kebahasaan yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ini adalah kaidah kebahasaan yang keempat atau terakhir untuk teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Yang dimaksud dengan klausa adalah ini fungsi gramatikal ini, subjek, predikat, objek. Jadi dia hanya satu klausa namanya kalau begini. Denny membaca buku, subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya juga satu. Nah, itu yang disebut ya. Nah, kemudian contoh yang lain, Febrian mengerjakan tugas di kelas. Febrian subjek, mengerjakan predikat, tugas objek di kelas, keterangan masing-masing satu saja ya fungsi gramatikalnya. Makanya disebut sebagai kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Nah, sekarang kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa atau biasa juga disebut kalimat majemuk. Contohnya ini, Denny membaca buku. Nah, ini kan klausa pertama. Sedangkan adiknya menonton televisi. Klausa keduanya adalah ini adiknya menonton televisi. Berarti ada dua fungsi subjek ini dengan ini. Ada predikat dua, ada objek dua. Makanya disebut kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Jadi ciri-ciri kalimat majemuk itu ada konjungsi atau kata penghubung. Yang mana yang disebut kata penghubung? Sedangkan, tetapi, dan, ya, melainkan, karena, sehingga. Nah, itu. Kemudian contoh kedua ini, Febrian dan Ainul mengerjakan tugas di kelas. Kalau tadi Febrian mengerjakan tugas di kelas itu kan kalimat simpleks. Tapi kalau Febrian dan Ainul itu sudah kalimat kompleks. Kenapa kalimat kompleks? Karena ada dua subjeknya. Subjek pertama Febrian, subjek kedua Ainul. Kemudian ciri kedua ada kata dan ini kan konjungsi. Berarti ini adalah kalimat majemuk ya, majemuk setara atau kalimat kompleks. Jadi sekali lagi, kenapa ini kalimat kompleks? Karena subjeknya ada dua. Jadi sekali lagi ciri-ciri kalimat kompleks itu ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung ya. Di sini kata penghubung dan di sini sedangkan. Jadi kata penghubung lain misalnya apa? Bisa tetapi, bisa melainkan, bisa namun, bisa karena, bisa sehingga, dan lain-lain. Jadi nanti kalau Anda membaca teks laporan hasil observasi, ada kalimat yang di dalamnya ada kata-kata penghubung atau konjungsi, itu ciri-ciri kalimat kompleks. Kalau tidak ada konjungsi, biasanya dia kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Nah, untuk kegiatan evaluasi, sama pertemuan sebelumnya, untuk menguji pemahaman Anda, silahkan kerjakan kuis pada Google Classroom terkait kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, sekarang kita coba buka Google Classroom ya. Nah, di pertemuan ke-10 silahkan isi daftar hadir. Kemudian materi Anda bisa, materi PowerPoint yang saya jelaskan tadi Anda bisa download di sini. Kemudian ada kuis di dalamnya. Nah, kuisnya sama ya. Sahabat pertemuan-pertemuan sebelumnya, Anda cukup mencentang kalimat-kalimat di bawah ini. Ada 5 kalimat. Tentukan apakah dia kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Kemudian setelah itu baru Anda kirim. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.